Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang darah, susunan darah, fungsi darah, dan golongan darah. Tema 4, subtema 2. Darah berperan dalam proses metabolisme tubuh kita. Peredaran darah ke seluruh tubuh dipompa oleh jantung. Darah berbentuk cairan berwarna merah, agak kental dan lengket. Darah mengalir ke seluruh tubuh dan berhubungan langsung dengan sel-sel di tubuh kita. Susunan darah. Darah tersusun dari beberapa bagian. Ada bagian padat dan bagian cair. Bagian padat disebut sel-sel darah. Dan dalam sel-sel darah terdiri atas sel darah merah yang biasa disebut eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Sedangkan bagian cair terdiri dari plasma darah. Mari kita bahas lebih lanjut. Sebelum kita bahas tentang bagian darah, kita perlu mengetahui fungsi darah. Apa saja fungsi darah? Mengedarkan sari makanan ke seluruh tubuh, mengedarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, mengatur suhu tubuh, mengedarkan hormon, pertahanan tubuh terhadap infeksi atau biasa sistem kekebalan tubuh terhadap infeksi, dan membunuh kuman penyakit. Membawa sisa-sisa pembakaran dari seluruh organ tubuh ke kulit dan ginjal bersama keringat dan air seni. Menutup luka-luka pada kulit. Kita bahas bagian darah mulai dari plasma darah. Lebih dari separuh darah mengandung plasma darah. Hampir 90% plasma darah adalah air. Zat yang terkandung dalam plasma darah adalah zat gula, protein, dan antibodi. Fungsi plasma darah antara lain mengangkut sari-sari makanan dari dinding usus halus ke seluruh tubuh, mengangkut oksigen dan karbon dioksida yang dihasilkan dari proses pengubahan sari makanan ke paru-paru yang dikeluarkan melalui alat pernafasan, memelihara keseimbangan air, asam, dan basa di tubuh, menghasilkan zat kekebalan tubuh pada penyakit atau antibodi. Untuk gambar sel darah bisa kita lihat pada gambar di samping. Sel darah. Sel darah merah. Fungsinya sebagai pengangkut oksigen. Untuk ciri-ciri sel darah merah, berbentuk pipih seperti cakram, cekung di tengah, dan tidak berinti. Dihasilkan oleh hati dan sumsum merah pada tulang pipih. Berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Sel darah putih. Fungsi sel darah putih yaitu membunuh kuman penyakit yang masuk ke dalam darah dan tubuh. Ciri-cirinya yang pertama, berbentuk tidak tetap karena selalu bergerak aktif. Berwarna putih, punya inti, ukurannya lebih besar dari sel darah merah, dan dihasilkan oleh sumsum tulang limfa dan kelenjar getah bening. Keping darah. Fungsi keping darah yaitu membantu proses pembekuan darah untuk menutup luka. Ciri-ciri keping darah antara lain berbentuk tidak beraturan, tidak berinti, dan mudah pecah.
Ukurannya sepertiga dari ukuran sel darah merah. Mengandung fibrinogen. Fibrinogen yang membantu proses pembekuan darah untuk menutup luka. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang golongan darah. Orang yang menyumbangkan darahnya disebut pendonor darah. Transfusi adalah peristiwa masuknya darah ke dalam tubuh seseorang. Golongan darah AB disebut resipien universal, sedangkan golongan darah O disebut donor universal. Karl Landsteiner menggolongkan darah menjadi 4 golongan. Apa saja? Silahkan simak tabel di bawah. Nah, pada tabel dijelaskan golongan darah dan darah dapat ditransfusi dan dapat menerima golongan darah apa saja. Untuk golongan darah A dapat ditransfusi golongan darah A dan AB, dan golongan darah A dapat menerima golongan darah A dan O. Golongan darah B dapat ditransfusi pada darah golongan darah B dan AB. Golongan darah B dapat menerima sumbangan darah dari golongan darah B dan darah O. Golongan darah AB dapat ditransfusi oleh golongan darah AB dan dapat menerima semua golongan darah. Golongan darah O dapat ditransfusi oleh semua golongan darah, namun hanya dapat menerima sumbangan dari darah golongan O saja. Darah dalam tubuh ibarat air di sungai. Darah mengalir berbagai kebutuhan nutrisi dan mineral yang diperlukan oleh tubuh. Darah berfungsi untuk menjaga daya tahan tubuh. Darah mengoptimalkan fungsi otak. Peredaran darah berpengaruh pada kerja jantung. Semakin baik kondisi jantung, maka peredaran darah di dalam tubuh menjadi semakin baik. Tidak semua orang memiliki kondisi peredaran darah yang normal dan dapat berfungsi dengan baik. Nah, di sini dijelaskan penyebab penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah. Ada faktor keturunan, obesitas atau kelebihan berat badan, pengaruh dan dampak dari penyakit kronis, gaya hidup tidak sehat, merokok dan mengkonsumsi alkohol. Penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah manusia. Yang pertama, anemia. Anemia merupakan tidak optimalnya peredaran darah ke bagian-bagian tubuh dan organ tubuh tertentu. Organ yang terganggu ketika orang terkena anemia adalah sel-sel darah merah karena kekurangan sel darah merah. Penyebab penyakit ini yaitu kekurangan sel darah merah, terutama unsur Hb di dalam tubuh, aktivitas yang berlebihan, dan kurang gizi dan mineral. Hipertensi atau darah tinggi merupakan tekanan darah yang mengalir pada pembuluh darah melebihi batas normal. Organ yang terganggu pada penyakit ini yaitu pembuluh darah. Penyakit hipertensi disebabkan oleh keturunan, merokok, alkohol, makanan yang berlemak sehingga mengakibatkan kolesterol tinggi, dan penyempitan pembuluh darah. Hipotensi atau darah rendah. Hipotensi atau darah rendah merupakan tekanan darah yang mengalir pada pembuluh darah di bawah batas normal. Organ yang terganggu saat manusia terserang hipotensi yaitu pembuluh darah. Penyakit hipotensi disebabkan karena diare yang disertai muntah, kekurangan zat gizi penting bagi tubuh, terjadinya pendarahan, dan
Kelebihan konsumsi obat penurun tekanan darah. Leukemia atau kanker darah. Penyakit ini terdapat sel kanker yang menyerang bagian darah yang mengalir di pembuluh darah, terutama sel darah putih. Organ yang terganggu ketika manusia terserang penyakit leukemia yaitu pertumbuhan sel-sel darah putih tidak normal atau pembelahan sel tidak terkendali. Penyebab penyakit ini yaitu virus karsiogenik, merokok, alkohol, infeksi zat kimia beracun, faktor gen atau keturunan, dan adanya paparan zat radioaktif. Jantung koroner. Jantung koroner merupakan lapisan lemak atau kolesterol di dinding nadi yang menyumbat pembuluh darah. Organ yang terganggu ketika manusia terkena penyakit jantung koroner yaitu dinding pembuluh nadi. Penyebab penyakit ini yaitu pembuluh darah koroner mengalami penyumbatan atau pembuluh utama yang memasang darah ke jantung tersumbat. Nyeri di dada bagian tengah saat melakukan aktivitas fisik. Keringat dingin dan timbulnya rasa mual. Stres yang tinggi, merokok, darah tinggi dan obesitas. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat dipahami ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.